lurus dengan sikut, misalnya ini sikut, maka di sini ada organ yang namanya ginjal. Di atas ginjal ada organ-organ lain, misalnya liver. Nah, artinya ketika tulang belakang Bapak Ibu tidak benar, sistem saraf yang ada di sini terganggu. Kalau sistem saraf yang lurus dengan ketiak saya ke belakang ini bekerja untuk mengontrol organ jantung, ketika di situ ada lengkungan, mungkin jadi lordosis atau kifosis, akan mengganggu sistem saraf yang mengontrol kerja jantung, sehingga endorfin yang sudah keluar dengan baik tidak bisa maksimal masuk karena dia kerjanya diganggu oleh posisi tubuh yang terjadi kifosis atau terjadi lordosis. Jadi kalau orang yang dadanya melengkung ke depan maupun dadanya melengkung ke belakang seperti ini, pasti dia akan mengalami sakit jantung. Tes. Bantu deh. Pas ya? Ya. Jadi ketika tulang belakang Bapak Ibu bermasalah, nah, akupuntur salah satunya kerjanya adalah untuk mengeluarkan endorfin dan memperbaiki sistem saraf yang bersangkutan. Pupil berarti yang di tengah. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ini yang di tengah, kemudian agak di luar, kemudian dia membentuk mata. Nah, yang di sini, yang di dalam, ini ternyata ada bagian lagi. Yang di tengah, pupil ini bercerita tentang tulang. Di dalamnya, di sini, setelah pupil, ini ya, maka ini adalah iris dibagi dua. Iris ini dibagi dua. Kalau kita perhatikan yang hitam-hitam kita itu, kalau kita lihat itu terbagi dua lagi. Siapa saja yang satu di dalam sini, ya, di dalam sini, ini adalah organ pencernaan. Yang di luar sini, ini adalah organ lainnya, organ padat atau berongga lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau di mata itu bisa terlihat keluhan penyakit jantung ada di mana. Maka bisa potensi penyakit jantung ada di mata bisa dilihat di iris, tapi yang agak di luar. Kalau yang di dalam berarti pencernaan. Siapa pencernaan? Lambung dan usus. Oke, pencernaan ini ada lambung dan usus atau kolon. Artinya orang kalau tulangnya, rangkanya tidak benar, dia menjadi penyebab pertama dia sakit. Kalau lambungnya tidak benar, penyebab kedua dia menjadi sakit. Kalau ususnya tidak benar, menjadi penyebab ketiga dia sakit. Kemudian baru yang lainnya. Contoh, yang di tengah berarti tulang. Tulang ini kita sebut sebagai sistem. Ya. Lambung ini kita sebagai tempat input, dan usus ini adalah sebagai output. Bapak Ibu kalau makan masuknya kemana? Ke lambung. Setelah diolah keluarnya lewat usus besar, akhirnya lewat anus ya. Nah, ada input, ada output, ada sistem. Ini di matologi itu ketemu konsepnya. Jadi kalau ada pasien sakit, penyebab akar masalah pertama adalah tulang. Yang kedua adalah lambung. Yang ketiga adalah usus. Berarti perbaiki tulangnya, sistemnya, perbaiki inputnya, lambungnya, dan perbaiki outputnya. Usus.
Saya ulang ya, biar paham, karena baru ada yang datang. Oke, nomor 1 apa nomor 1? Pupil. Pupil cerita tentang rangka tubuh. 2. Apa 2? Iris. 2 dan 3 ini adalah iris. 2 dan 3 itu iris ya. Hitam kan ini iris. Ya, jadi ini adalah iris. 2 dan 3 ini iris. Ya, 2 dan 3 adalah iris. 2 dan 3 adalah iris. Ternyata iris dibagi 2 lagi, ya kan? Iris dibagi 2. Yang 2 disebut berurusan dengan lambung dan usus. Ya, lambung dan usus. Kemudian yang ketiga baru organ lain. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa kenapa saudara menjadi sakit. Nomor 1 adalah rangka. Berarti itu yang harus diperbaikin. Yang kedua adalah lambung. Yang ketiga adalah usus. Artinya ketika Bapak Ibu makan masuk ke dalam lambung tapi tidak bisa dikeluarkan, jadi masalah. Karena terjadi pembusukan. Maka pembusukan itu harus didetok. Untuk mendetok saudara butuh probiotik. Makanya ada bonus materi probiotik. Di sesi terakhir nanti saya akan mengajarkan bagaimana Bapak Ibu membuat sendiri probiotik itu sehingga lebih hemat kepada klien-kliennya. Kalau saudara beli probiotik duluan itu mahal. 1 botol hanya 350, harganya 100.000. Kalau saudara buat sendiri paling harganya hanya 4.000. 4.000 jadi 100.000, beda ya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara membuat probiotiknya. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki usus. Di dalam usus ada yang namanya lactobacillus. Lactobacillus itu punya fungsi untuk membantu penguraian makanan supaya terserap dengan baik. Ya, jadi kalau ada orang sakit, fokus kita, mindset kita yang pertama diperbaiki adalah tulang rangka. Yang kedua, perbaiki ususnya. Yang ketiga jangan lupa perbaiki yang kedua lambungnya. Yang ketiga jangan lupa perbaiki ususnya. Baru organ-organ lain itu bisa dibetulin. Siapa organ yang lain? Ada jantung, ada paru-paru, ada liver, ya. Ada ginjal. Nonsen Anda bisa membetulkan itu semua. Kalau rangkanya tidak dibetulkan, lambungnya tidak diperbaiki, ususnya tidak dibenarkan. Ya, maka Anda akan menjadikan obat menjadi itulah sebabnya kenapa obat menjadi makanan, karena mekanisme pengobatannya tidak sesuai dengan kaidah yang Allah ciptakan. Allah ciptakan manusia terpancar di dalam matanya, diawali dengan tulang rangka. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah kemudian berubah menjadi segumpal darah, dia membungkus menjadi daging dan membungkus tulang, ya. Nah,
Artinya di situ di ayat Quran kita sudah diingatkan bahwa ada tulang belulang yang menyokong tubuh kita. Berarti dia pondasi yang menjadi poin utama. Yang kedua, darah. Karena sumber energi kita disuplai lewat darah. Dan perlu dipahami, kolesterol tidak bisa dikeluarkan lewat tubuh. Oleh karena itu Anda butuh salah satu mekanisme mengeluarkan, metodenya adalah berbekam. Oke, untuk ini ada pertanyaan. Jadi kalau ada pasien sakit jantung, terus yang diperbaiki jantungnya, nggak bisa. Ya, harus diperbaiki berangkat dari dasarnya. Ya, maksudnya 3 rangkaian harus diperbaiki. Perbaiki tulangnya, perbaiki lambungnya, perbaiki usus. Nutrisi yang saudara makan itu tidak akan bisa terserap dengan baik kalau ususnya jelek. Kan gitu. Jadi kita sudah makan bagus, tubuh menolak, nggak bisa menyerap. Ya. Jadi 1, 2, 3 bekerja bersama untuk memperbaiki poin nomor 3. Ini dibagi 2 ya. Berarti 2. Oh ya betul ya. Lambung usus di nomor 2. Yang paling luar ini apa yang paling luar? Sklera. Nomor 4. Sklera. Apa sih sklera itu? Sklera itu tanda bahwa saat ini pasien kita, diri kita sedang dalam masalah atau tidak. Lihat di sklera. Kalau genetiknya, lihat di iris. Oh, ini berpotensi nanti dia akan terkena penyakit diabetes. Akan terkena. Karena dia membawa genetik orang tuanya kelemahan di organ pankreas. Ketika pola makannya sama dengan pola makan ibunya dan bapaknya, maka dia diabetes beneran. Ya. Jadi diabetes bukan turunan. Tapi kalau pola makan orang tuanya yang punya genetik kelemahan di pankreas itu ditiru, maka benar-benar dia kena diabetes. Jantung juga demikian. Ada tandanya di mata. Tapi hari ini kita tidak membahas itu ya. Oke. Ini pengantar saya. Sekarang kita masuk ke Japanese akupuntur. Ini ada organ tubuh manusia. Ini yang kita poin utama yang perlu diperhatikan adalah organ limpa. Ini ya, limpa. Yang kedua, lambung. Ini yang berwarna kuning. Limpa, lambung. Ini menjadi fokus perhatian kita. Kemudian di sini ada organ hati. Ya, ada organ hati, ada pena cava interior di organ hati. Ini 3 poin penting yang perlu kita pahami. Oke, kita coba lihat satu persatu. Ini kira-kira pusarnya di mana? Di sini ya? Sini ya pusarnya? Sini ya? Lurus sikut ya? Sikut itu pas tekuan ini. Nah, di sini ya? Ya, pas pinggul pas nurun ini. Jadi kalau ini ada mau turun, pas dia turun, nah itu berarti dia di sini ya? Ya. Kemudian ini tulang iga. Yang paling bawah di bawah ini air. Ini pusar saya. Bapak Ibu tekan di bawah sini. Kalau sakit itu ada masalah di ginjal. Ya. Ini pusar, 1 jempol. Ini pusar, 1 jempol di bawah pusar. Berarti 1 cun. Ya, sini 1 cun.
1,5, 2 cun, 3 cun, setengah cun, 1 cun, setengah cun, 1 cun, 1,5, 2, 3. Oke. Jempol, ini pusar, ini jempol, ini pusar, ini jempol. Ah, gini ya. 1 jempol di bawah pusar, pas di bawahnya ini adalah air ginjal. Yang belum pernah belajar akupunktur mungkin bingung ya. Tidak apa-apa ya. Air itu ginjal. Ginjal ngurusi air. Kan gitu ya? Logikanya itu ginjal ngurusi air. Kalau 1 jempol, ini pusar, 1 jempol di bawahnya, berarti di sini. Dan ini kalau di bawah sini saudara tekan sakit, itu ada keluhan di organ ginjal. Kemudian 1 jempol di sebelah kanan, ya, di sisi sebelah kiri, ini. Ya. Kemudian 1 jempol di sisi sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri itu urusan organ liver, kalau di sebelah kanan urusan organ paru. Artinya secara global kalau saudara pencet di sisi kiri, ini pusar sebelah kiri, ya, sebelah kiri maupun turun sedikit. Itu kalau sakit itu ada tanda-tanda masalah di organ liver. Kalau di sebelah kanan di organ paru. Karena paru-paru itu berhubungan dengan daya tahan tubuh, orang yang imunitasnya lemah biasanya di sebelah kanan pusar ditekan sakit. Berarti dia sedang dalam kelemahan imunitas. Jadi kalau ada orang di sebelah kanan sakit, berarti imunitasnya bermasalah, paru-parunya bermasalah. Kemudian di sebelah kiri itu organ kayu atau liver. Ya, kalau liver berarti ada masalah di organ liver. Kalau di atas, persis di hulu hati, ini ada hulu hati paling atas sendiri, tekan sakit, itu ada masalah di jantung. Jadi Bapak Ibu ketika ketemu pasien, tekan saja di hulu hatinya. Kalau sakit, tekan ya, saran nekannya tegak lurus dan dorong ke atas. Tegak lurus dan dorong ke atas. Dia sakit, sudah pasti dia punya kelemahan di organ jantung. Antara pusar dengan hulu hati, antara pusar dengan hulu hati di tengah-tengahnya, antara pusar dengan hulu hati di tengah-tengahnya, kalau ditekan sakit, dia punya masalah di organ lambung sampai ke kiri. Jadi kalau di sini sakit itu ada lambung, ke kiri juga lambung. Kalau ke kanan liver. Jadi di tengah-tengah ini sebelah kiri sakit, kalau dia ke kanan sakit itu berarti liver. Kalau tengah kiri kanan sakit berarti pankreasnya bermasalah. Orang diabetes itu biasanya di tengah-tengahnya sakit, di kirinya sakit, di kanannya juga satu garis ini sakit. Nah, itu biasanya orang diabetes. Ternyata di perut ini ada peta penyakit. Di bawah organ air yang disebut dengan sebelah kiri kayu, liver. Ya, kalau sakit berarti ada keluhan di organ di sebelah kanan, paru-paru. Kalau sakit berarti di paru-paru atau daya tahan tubuhnya Di atas sendiri adalah jantung, di antaranya di sini di tengah-tengah lambung. Ya, kalau kanan kirinya ikut sakit berarti pankreasnya sakit. Ya, ternyata menganalisa penyakit gampang lewat urut. Bawah ginjal, kiri liver, kanan paru, atas jantung, di tengah-tengah limpa. Di pusar itu kalau sakit, 1 jempol ke bawah sakit, kiri sakit, pokoknya di pusar, putaran pusar itu sakit, berarti limpanya bermasalah. Oke, paham ya poinnya di situ. Ini peta organ secara modern. Nah, sebelah kanan berarti liver. Loh, kok di sini petanya di sebelah kiri? Ini titik alarm. Ya, titik alarm, titik yang menunjukkan keluhan organ. Kalau peta organ modern ini adalah ya ini lokasinya. Ingat ya, ini alarm, informasi yang diberikan tubuh. Di mana ada masalah di organ jantung, pasti di sini sakit. Di mana ada masalah organ ginjal, pasti di sini sakit. Liver di sini, paru-paru di sini ya.
Paru-paru itu logam, kayu itu liver, air, ginjal. Ditambahin di sini tulisnya ginjal, liver, paru. Ya, sudah. Nah, bagaimana cara Anda mendeteksinya? Anda buat garis dari atas ke bawah. Ya, nomor 1. Nah, jadi lakukan penekanan dari hulu hati. Perhatikan saya ya. Saya tekan, hulu hati saya tekan. Kemudian sudah terasa tidak nyaman, stop. Tahan 7 detik. 7 detik itu wirid saja dalam hati, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu 7 detik. Kemudian kendorkan pelan-pelan, tidak boleh langsung lepas. Kendorkan pelan-pelan. Sudah, tekan lagi dan jangan lupa nekannya ke arah atas nanti ya. Nah, tekan ke arah atas. Terasa tidak nyaman, sakit, baru di perhitungan dimulai. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah, selanjutnya kalau sudah 7 detik kendorkan pelan-pelan. Oke, lakukan 3 kali minimal. Biasanya yang pertama sakit, yang kedua sudah mulai berkurang, yang ketiga sudah nyaman, langsung plong dadanya. Coba kalau punya pasien lakukan seperti itu. Ya, sebelum saya pakai jarum, kita pakai tangan. Karena Japanese akupuntur itu identiknya hara, perut. Ya, makanya ini namanya hara shiatsu, cara memijat di perut. Hara shiatsu pelatihannya 1 hari sendiri ya. Hara shiatsu ini pelatihannya sendiri sebenarnya. Tapi saya sampaikan di awal karena dia bagian dari Japanese akupuntur. Karena syaratnya dulu saya kalau ngajar materi hara shiatsu dulu baru materi Japanese. Oke. Yang kedua, turunkan sedikit ke bawah. Jadi turunnya sedikit saja. Dari sini turun sedikit, 1 buku tangan. Kalau ini segini berarti turunnya berikutnya. Kalau tadi masuknya sekian, sekarang masuknya sekian. Oke, sama-sama. Tekan. Tadi kan di hulu hati ya. Sekarang turun di bawahnya seperti ini. Turunkan di bawah sini, kemudian tekan. Tekan, rasakan. Kalau sudah terasa tidak nyaman, baru stop. Ya. Jadi targetnya tidak nyaman, kemudian stop. Kalau sudah, tahan 7 detik. Nah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, setelah selesai, tahan, kendorkan pelan-pelan. Lakukan 3 kali. Sudah, ini yang pertama di sini, kedua di sini, yang ketiga di sini, terus sampai dia ke bawah pubis. Sampai di pubis. Pubis itu adalah tulang kemaluan. Sampai di pubis saudara lakukan penekanan. Minimal 1 kali. Yang the best 3 kali. Minimal 1 kali. 1 tekan, pindah bawahnya, pindah bawahnya, pindah bawahnya. Ya. Kemudian tanyakan kepada pasiennya. Bu, yang sakit mana? Yang hulu hati, apa di tengah-tengah, atau yang paling bawah? Semuanya sakit. Yang paling sakit mana? Nah, yang paling sakit itu dia akar masalahnya. Oke, yang pertama di tengah ya. Yang kedua, saudara cukup melakukan dari sini, dari tengah, kemudian ini 1 kilan. Berarti dia begini ya. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Ya. Saya bagi 4. Nah, maka bagi 4. Ya. Nah, maka yang berikutnya saudara tekan di sebelah sini. Ini juga sama, ini juga sama. Ya, 1, 2, 3, 4. Oh, lebihan ya. Ini enggak ya. Sorry, ini enggak ya. Ini sampai sini aja. Karena jari kita kan di sini ya. Dari tengah ke ujung ini pinggir ya. Berarti yang ini. Ini lokasinya. Atau Anda kira-kira saja dari sini kemudian bergeser kira-kira 1 jempol ya. Kemudian bergeser lagi sini. Jadi saya kasih contoh ya, saya contoh cepat saja. Dari sini ke bawah, sudah geser sini, kemudian geser sini, kemudian geser sini. Yang ini arahnya berarti ke
ke bawah. Ya. Selanjutnya di sini juga sama 1 2 3 ya. 1 2 3 4 5 ya. Ke atas, ke atas, ke atas. Nah, berarti yang ini dia dari bawah ke arah ke atas. Jangan sampai terbalik ya. Yang tengah dari atas ke bawah, kemudian yang kiri dari atas ke bawah. Tekan, tekan, tekan ya. Kemudian sampai di sini bawah naik ke atas. Sebelahnya naik ke atas, sebelahnya naik ke atas. Tanyakan mana yang paling sakit. Jadi setelah didiagnosa semua ini, kemudian tanyakan mana yang paling sakit. Yang paling sakit itu akar masalah penyakitnya, dia ada di situ. Artinya itu penyakit yang terberat. Ya, kalau penyakit yang terberat itu diperbaiki, maka yang lainnya ikut Nah, sehingga nanti kalau sudah ketemu, ditanyakan, ibu yang sakit mana? Oh, yang sakit di sebelah kiri bawah misalnya. Maka yang paling sakit itu ditekan selama 10 menit. Caranya dengan cara yang sama. Tekan, tahan, hitung 7 detik. Setelah itu kendorkan. Biar pasiennya bernapas dulu. Begitu dia tarik napas, kemudian dia buang napas, baru tangannya masuk. Jadi kalau perutnya kempes, tangan kita jangan dia tarik napas, kita tekan, terjadi perlawanan, nanti perutnya kram atau perutnya jarem. Supaya tidak jarem, jadi kita diam dulu, kita rasakan ketika dia perutnya kempes, kita masuk. Begitu dia tarik napas, kita tahan dulu. Dia kempes lagi, kita masuk lagi. Dia tarik napas, kita tahan dulu sampai dia terasa tidak nyaman. Kemudian hitung 7 detik. 1 2. Setelah 7 detik kendorkan, tidak boleh kaget, harus pelan-pelan. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya, konsepnya tahan 7 detik. Tekan ketika napas dihembuskan atau perut kempes. Ketika perutnya dia menggembung, Anda harus diam. Stop di situ lokasinya. Karena belum terasa apa-apa misalnya. Nah, sambil ditanyakan atau dilihat wajahnya udah meringis itu, berarti sakit. Ya, targetnya harus sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sakit, tapi terasa kayak ada gerinjel-gerinjel. Target kedua. Ditekan, ini kok kayak ada yang gerinjel-gerinjel ya. Ditekan. Nah, itu walaupun dia tidak sambat sakit, ditekan saja pada posisi itu. Yang ketiga, yang kenceng sekali. Itu kan kayak papan, keras sekali ini. Ya, itu masalah. Ditekan tidak ada perlawanan, itu juga masalah. Terus ditekan, nanti saudara akan ketemu yang jeduk, 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 jeduk. Nah, yang jeduk-jeduk itu yang diterapi di bawahnya. Jadi jeduk-jeduknya hilangkan dulu dengan cara menterapi di bawahnya. Oh, di sini ditekan jeduk-jeduk, berarti saya cari di bawahnya. Jeduk-jeduk enggak? Oh, enggak. Nah, di situ diulang-ulang. Nanti yang atasnya ikut santai dia. Ya, itu konsepnya begitu. Sampai situ ada pertanyaan? Api itu bukan titik lambung. Maksudnya kalau asam lambung naik kan rasanya di sini sakit. Ulu hati ke atas, bukan tegak lurus. Kalau tegak lurus lambung, betul. Jadi kalau saudara mau tahu jantung yang bermasalah atau tidak, tekan kemudian ke atas arahkan. Tertusuk tidak bisa bernapas, itu berarti ada masalah di jantung. Oh, semua kalau tertusuk tidak bisa bernapas. Oh, belum tentu. Yang jantungnya sehat nggak apa-apa. Kalau tegak lurus lambung. Tegak lurus lambung, ke bawah juga lambung, sampai di tengah-tengah itu lambung. Itu namanya tulang ini ya? Ya, ini ada tulang iga. Pas pertemuan, ini kan ada jeglong ini. Di situ lokasinya. Ya. Lokasi. Mau narik ke bawah, turun dulu, tahan terus tarik ke atas. Oh, enggak usah, tekan saja dulu. Oh, ini tekan dulu, kemudian diarahkan ke atas. Ini ya, penekanan normal 1 ruas buku jari. Dari sakit nyeri, ngilu, keras, tegang, benjol, ambles, denyut, panas, dingin, ini akan dirasakan ya. Inti perawatannya menghilangkan semua masalah di perut tersebut, paling tidak berkurang secara signifikan. Artinya ketika tadi tekanannya sekian dia sakit, kalau berulang-ulang jadi nggak sakit.
Nah, yang 10 menit tadi itu setelah menemukan lokasi yang paling sakit. Jangan sampai lokasinya belum ketemu terus ditekan. Yang lama jangan. Jadi pertama diagnosa satu-satu saja. Diagnosa kendor, tekan 7 detik, kendor. Satu kali saja. Ini diagnosa. Kali menemukan sesuatu yang sakit. Yang paling sakit. Nah, itu baru 10 menit. Kalau yang awal saya 3 kali diulang-ulang ya, kemudian itu kita tidak mendiagnosa, kita langsung menterapi. Jadi kita nggak peduli yang sakit yang mana, yang penting kita lakukan 3 kali kendor ya. Nah, itu boleh, langsung menterapi tanpa mendiagnosa. Tapi kalau mau mendiagnosa lebih bagus hasilnya, karena kita langsung fokus pada yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya perut tidak nyaman, dada sesak atau sesuatu ada yang tidak nyaman, lakukan teknik hara shiatsu ini ya. Namanya hara shiatsu. Ini pelatihannya seharusnya 1 hari sendiri. Ya, intinya adalah menghilangkan semua masalah. Ini masalah-masalah ini yang ditekan ngilu, ada yang ada keras, ada yang tegang, ada benjolan. Ini semua rilis. Ya, harusnya semua di perut rilis ya. Nah, hara shiatsu ini kelemahannya Anda pakai tangan, capek, ya kan? Akhirnya muncul Japanese akupuntur. Nah, akupuntur menjadi solusi untuk mengatasi kecapean ketika Anda terapi dengan hara shiatsu. Tapi kalau Anda tukang pijit kan udah biasa ya, cuma gini-gini saja. Itu pakai 2 tangan ya? Ini segini. Ini semua kalau kita mijat pribadi, maka jejer. Arahkan pasiennya untuk PR setiap hari seperti ini. PR, jadi nggak pas aja ada PR ya. Di sini ada PR-nya juga. Jadi gini, nah, PR-nya. Sambil telentang ya. Nah, tidak boleh pakai bantal. Pasien tidak boleh pakai bantal. Dah. Kemudian kalau kita menterapi pasien bukan begini, tapi begini. Dari atas. Iya, dari atas ini. Ini kan nomor 1 sini, 1 gini. Ya. Jadi ini gini, setelah itu pindahnya kan berarti di sini ya. Nah, ya, pindahnya lagi kan gini ya. Nah, itu kalau kita terapi. Pakai ujung, bukan pakai kuku ya. Pakai buku tangan. Jadi gini. Nah, ini kan. Ya, kalau kita perhatikan sekarang, ini kita teknik palpasi untuk Japanese akupuntur sekarang. Kalau tadi teknik palpasi untuk hara shiatsu ya, itu sebaiknya semua pasiennya di hara shiatsu dulu sebelum di Japanese akupuntur. Karena setelah di hara shiatsu tanyakan, pasti perutnya jadi enteng, keluhan jadi nyaman, dada sesak berkurang. Itu pasti, itu sudah pasti. Tidak mungkin tidak teknik hara shiatsu itu. Makanya dukun bayi pijat perut itu pasti sehat-sehat semua yang kan kalau orang terapi ke dukun bayi pijat perut selesainya kan enak kan. Nah, cuma kan kalau pijat perut kan diarahkan ke pusar. Kalau ini tidak, tegak lurus. Hanya sifatnya tegak lurus tahan. Jadi badannya begini. Pakai berat badan. Nggak boleh pakai tangan. Kalau pakai tangan capek. Nah, kecuali tukang pijat sudah biasa nggak apa-apa. Yang tidak tukang pijat nggak kuat. Oke, berikutnya. Ya. Ini ada pusar. Ini pusar di sini ya. Ini ada pusar di sini. Ini peta ya, pusar. 2 cun ST25. 2 cun 4 jari ya. Ke kiri, 4 kiri adalah ST25. Ini poin yang penting kita akan pakai. Kemudian CP12 di tengah-tengah. Di sini. Ah, di sini. Ini adalah CV12 atau REN. Ya. Ya. Ini pusarnya. Ini pusarnya bawa sendiri ya. Ini pusar. Ini ulu hati, CP16 ulu hati sebenarnya. Ini salah ini ya. Ini kurang atas ini. CP17 itu puting. Lurus puting CP17. Itu. Oh ya benar ya, ini putingnya di sini ya. Ya cuma ini gambarnya ketinggian. Oh ya benar-benar ini ya. Nah, di sini. Di sini. Ini CP16 ya, ulu hati itu CP16. Itu pas ulu hatinya? Ya, pas ulu hatinya CP16. Kemudian antara pusar dengan CP16, CP12 ini lambung. Lambung yang tadi diceritakan tengah-tengah. Kalau kanan kiri sakit, pasti ada masalah diabetes.
Coba kita perhatikan sebentar ya. Ini peta-peta saja. Contoh, jika seluruh garis antara ST21 kanan hingga ST21 kiri bengkak atau sakit, ini ada masalah di pankreas. Jadi kalau ini adalah CP12, berarti di sebelah sininya adalah ST21, di sebelah sini ST21. Ini ulah hati, ini pusar, tengah-tengahnya ini namanya CP12. 4 jari ke kiri, 4 jari ke kanan. ST2. Nah, ini dia. Ada masalah di pankreas. Artinya ini kalau sakit itu ada masalah di pankreas dipegang. Makanya perlu ada syaswi itu dia untuk salah satunya sebagai diagnosa. ST26, ST27. Nah, di bawahnya sini ya. Ini ada pusar, 4 jari ke kiri itu adalah ST25. 1 jempol ke bawah ST26. 1 jempol lagi ke bawah ST27. Berarti 2 cun. Ini pusar, ke kiri 4 jari, ke kiri 4 jari, ke bawah 3 jari. Ke kiri 2 cun, ke bawah ke kiri 4 jari. 4 jari berapa cun? 3. Sorry, berarti kita butuh 2 cun. 3 jari saja. Ya, ke kiri 3 jari, 2 cun, ke bawah 2 cun. Ke kiri 2 cun, berarti 3 jari ya. 3 jari ke kiri, pusar ke kiri, 3 jari ke bawah. Itu namanya ST27. Kalau di sebelah kiri berarti paru-paru berhubungan dengan imunitas. Kalau bisa juga dengan usus buntu, bisa juga ini katup ya, elosekal, bisa juga luka pada tulang ekor. Ini kalau di area di sebelah kiri ya. Kanan berarti ya, kanan, sorry. Di sebelah kanan, sebelah kiri sebelah sana. Ya, berarti sebelah kanan bisa terjadi masalah ini semua. Artinya, kalau ST27 di sebelah kanan, 3 jari ke kanan, 3 jari ke bawah itu sakit, ada kemungkinan 1, dia punya masalah paru-paru. 2, imunitasnya turun. 3, mungkin ada usus buntu. Mungkin ada masalah di katup. Mungkin ada masalah di tulang ekor. Ternyata dideteksi di sini. Ya, itu maksudnya begitu. Jadi sebelah kanan seperti di awal saya sampaikan itu berhubungan dengan paru-paru berhubungan dengan tapi di situ secara modern ada organ usus buntu kan gitu maksudnya ya. Oke, kita lihat lagi ke atas. Masalah gula darah, masalah otot, masalah kandung empedu, refleks usus 12 jari dan memar. Masalah liver. Ini liver di bawah puting ya, lurus dengan bawah puting. Kemudian di situ ada tulang iga ya. Kalau di daerah situ sakit, kalau di sebelah kanan berarti masalah organ liver. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menebak. Kalau di sini keras, itu pasti ada masalah di liver dan sakit, hati-hati dengan livernya. Tapi kalau yang di kiri lambung, di kanan liver, di kiri lambung. Lagi itu jantung di tengah, kita tidak sampai ke atas, enggak usah. Ini lambung ya, lambung limpa di CP12. Nah, jadi kalau dari CP12 tengah-tengah hulu hati ini ditekan sakit, kemudian ke bawahnya sakit sampai pusar, itu berarti ada masalah di organ limpa. Pas di CP12-nya lambung, tapi di bawahnya limpa. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ditekan di tengah-tengah, ini hulu hati, ini pusar, tengah-tengahnya sakit, ada masalah lambungnya. Tapi kalau di bawahnya kok sakit, berarti lambungnya sudah mencederai juga organ limpahnya. Ya, ini ya. Ini KI15 ya, KI15. Kemudian ini 1 cun ya ke bawah. Ini 1 cun ke kanan, 1 cun lagi ke bawah. Berarti kalau dari sini adalah 2 cun,
maka ke sini adalah 2 cun. Berarti ST27 ini adalah 2 cun ke kanan, 2 cun ke bawah. Anda harus perhatikan ST27 karena ST27 ini poin penting yang pertama. Ya. Khususnya ST27. Menghafalnya gampang saja, gini saja. Ini pusar, 3 jari ke kanan, ke kiri, kemudian 3 jari ke bawah. Itu area kalau sakit, itu tanda ada masalah di perut, ya, di hara, ada masalah di organ liver. Jadi kalau livernya masalah di sini, kalau yang sebelah sini siapa tadi? Paru, Pak? Oke. Kalau yang di bawah ginjal ya. Ya. Leher. Ya, di sini ada beberapa tanda. Ya. Pernah nggak dipijat di sini sakit? Ini ada tulang, ya. Kalau sakit dipijat di sini, berarti ada masalah limpa maupun tekanan darah. Jadi kalau Bapak Ibu pas mijet kok di sini sakit, ini ada jeglongan sini ya. Nah, pokoknya di ini darah ini tempat sabun, ya. Tempat sabun ini tekan sakit, berarti pasiennya ada masalah di organ limpa. Pak, limpa itu apa? Limpa itu yang mengatur daya tahan tubuh. Bekerja sama dengan paru-paru. Coba semuanya tekan di sini. Ya, ini ada ini ya ke belakang. Nah, ini ada sini, ini ke belakang sini. Kira-kira di sini lokasinya. Ya, tekan. Ada yang sakit? Ya. Nah, itu tanda imunitasnya sedang menurun. Jadi kalau dipencet di sini sakit, imunitasnya sedang menurun. Orang kena flu pasti sakit bisa di situ. Kalau di sini tadi limpa. Ya. Nah, ini istilah sementara dipahami dulu. Ya, ini occipital. Sini ya. Ini. Nah, kita coba rasakan. Ini ada jeglongan ya. Ini jeglongan, pasti sakit di sini. Ya, ini GB20 kalau di akupuntur namanya GB20 ya. GB20 ini terasa sakit misalnya ditekan. Ya, terus langsung di jarum bisa nggak? Nggak bisa. Tapi akupuntur klasik boleh. Tapi di Japanese nggak boleh. Percuma. Dipencet-pencet sini sakit langsung jarum. Tek, tek. Nah, Japanese akupuntur mengatakan itu perbuatan sia-sia. Pasang, selesai, nanti kambuh lagi. Nanti ada solusinya. Kenapa? Sebelum ke sini harus ke akar masalahnya dulu. Oke, sakit di sini di tengah-tengah ya. Berarti turun sedikit kira-kira 2, cervical ke 3, sekitar cervical ke 3. Ya, kalau di sini sakit, tengah-tengah sini sakit, berarti dia terjadi masalah defisiensi liver. Jadi livernya bermasalah bisa muncul di tengah-tengah. Ya. Ya. Masalah gula darah, Peterbal dan sebagainya di tengkuk agak bawah lagi sedikit. Makanya di sini itu kalau sudah tengeng, berat, sakit dan sebagainya itu sebenarnya tanda. Kalau ada punya masalah di liver, punya masalah di arteri, vertebral, punya masalah di oketsu. Apa sih oketsu? Oketsu darah kotor. Ya. Jadi kalau di GB20 sakit, itu berarti ada darah kotor. Ya, suplai darah tidak lancar. Nah, apa yang terjadi kalau sudah di sini sakit sampai di sini sakit? Nah, itu beresiko. Itu standar sebenarnya. Aliran darah ke kepala tidak lancar. Ya. Kalau tidak lancar, tubuh akan memaksa ngompa dengan kencang supaya sampai tensinya akan makin naik, pembuluh darahnya nggak kuat, akhirnya yang dinamakan stroke. Ini di tubuh kita di belakang, kok banyak sekali ya. Ya, tidak usah dipikirkan ini ya. Nanti kita praktekkan pelan-pelan, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Tapi ini bisa bertahap, Bapak Ibu pahami. Oh, ini tuh seperti ini, lurus kelek. Nah, lurus kelek adalah BL15. Untuk apa sih BL15? Untuk organ jantung. Ada nggak di sini?
Ditulis nggak? Nggak ya? Itu kanan itu T2 T3. Bawah. Atas di bawah D14. Hah? Lain, DU sendiri. Oh, dalamnya. Ya, ini peta saja. Sederhananya lurus kelek apa? Jantung. Naik 2 jegelongan ke atas paru. Kemudian di sini belikat ya. Bawah belikat 2 jegelongan liver. Habis liver apa? Kandungan empedu, limpa, lambung, teri pemanas, ginjal. Sampai lurus sikut ketemu ginjal. Kemudian usus besar. Setelah usus besar baru lari ke kandung kemih dan usus kecil. Itu urutan di belakang tubuh kita. Ya. Oke. Bapak Ibu ketika coba periksa nadinya teman-temannya. Ya. Periksa nadi temannya atau periksa nadinya sendiri. Ya, rasakan. Denyutnya rasakan, denyutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu pasien itu nanti dipegang dulu nadinya. Cara megangnya apa? Ini ada benjolan ya. Yang benjolan ini yang di jari tengah. Ya, nah, begini ya. Yang benjolan ini temukan dulu di depannya itu jari tengah. Kemudian telunjuk, kemudian seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Berarti yang ujung ini adalah kalau tangan kiri ini adalah untuk mendeteksi jantung. Yang ini adalah liver, yang ini adalah ginjal. Jantung, liver, ginjal. Yang tangan kiri. Bagaimana dengan tangan kanan? Yang paling atas adalah paru. Kemudian limpa, kemudian ginjal kanan, ginjal kiri. Ayo sama-sama pegang tangan kirinya. Megangnya begini ya. Lihat saya. Seperti ini ya. Cari yang benjolan, taruh di tengah-tengahnya, di depannya, kemudian mepet. Yang telunjuk apa tadi? Jantung. Yang tengahnya liver. Yang bawahnya ginjal kiri. Nah, coba sekarang ditekan. Ditekan, diraba, dirasakan. Denyutnya dirasakan. Ya. Sudah? Dihitung dalam 1 menit. Ada berapa denyut? Yang normal adalah 60 sampai 100. 60 masuk kategori rendah, 100 masuk kategori tinggi. Yang normal adalah 8. Artinya kalau Bapak Ibu punya pasien dipegang denyut nadinya, ternyata sekitarannya mendekati 60, berarti dia masuk kategori denyut nadi rendah dengan kecepatan rendah. Kalau dia mendekati 100, berarti dia kecepatan tinggi. Yang tinggi harus direlaksasi dulu. Gak bisa langsung diterapi. Ya, jadi Bapak Ibu ketika di akupuntur klasik nggak ada teori itu. Begitu pasiennya datang, langsung dijarum selesai. Tapi di Japanese tidak. Ya. Maka nanti Bapak Ibu harus periksa dulu nadinya. Berapa denyutnya? Mendekati 60, mendekati 100 atau normal 80. Kalau misalnya pasiennya ternyata mendekati 100, berarti harus diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Oke. Ada pusar. Ini pusar ya? Maka di bawah pusar itu ada yang namanya CV6 dan CP4. Ya. Ada CP6 dan CP4. Kemudian CP6 dan CP4 silakan dijarum dulu. Ya. CP6 dan CP4 sebaiknya dijarum dulu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan di bawah denyut nadinya ternyata 100, jadi kalau denyut nadinya mendekati 100 kalimatnya ya, maka lakukan penjaruman terlebih dahulu di CV6 dan CV4. CP6 2 jari dari pusar, CP4
berapa jari CP4? 4 jari. 4 jari 3 cun, 2 jari 1,5. Ya. Berarti saudara harus lakukan di CV6 dan CP4. Ini adalah 1,5 cun. Ini adalah 3 cun. 3 cun berarti 4 jari. 1,5 berarti 2 jari. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus wajib ini hukumnya. Jadi sebelum menerapi, periksa nadinya dulu. Mendekati 100 apa mendekati 60. Kalau mendekati 100, alangkah baiknya dan hukumnya wajib ya di Japanese Akupuntur, di jarum dulu. CV6 dan CP4. Biasanya 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit dicek lagi nadinya. Ya. Setelah 5 menit cek dulu jarumnya, biarin dulu, cek dulu nadinya. Berkurang enggak? Oh, dia sudah mulai berkurang. Sudah mendekati 80 ya, sudah dicabut. Oh, ternyata belum, biarkan sampai 10 menit. Selalu gitu ya Ustadz kalau mau untuk cek Iya. nadi. Iya, itu langkah awal. Kemarin saya kan nanganin orang. Ya. Bukan orang. Teman Ya orang hewan. dia mengeluh ini penyumbatan Ustadz sini. Di leher. Pas di sininya. Oh, di bahu. Agak ke bawah dikit. Saya tusuk di situ sama yang tadi itu di BL 10 ya, yang di itu. Ini yang katanya di sini. Alhamdulillah katanya enak. Enak. Sudah itu. Iya. Saya cuma kasih 2 jarum aja. Nadi aja ya Ustadz, bukan tekanan darah kan? Nggak, nadi ya. Periksa nadinya. Kalau dia mendekati 100, apa yang dilakukan? Tusuk CV 4 dan CP6. Bagaimana kalau yang rendah? Kalau yang rendah, maka tulang belakangnya dipijat. Panasin dari atas ke bawah boleh, dari bawah ke atas boleh. Tulang belakang kanan kirinya itu dipijat. Ya, ditopung. Topung dulu, malas nopung, pakai sikut. Ya. Kan ada tempat air itu lewat ya, kanan kirinya. Nah, itu dipijat pakai sikut. Untuk menaikkan denyut nadi. Dan di mana lagi? Di sini. Sakrum. Kalau topung pakai kayu, pakai alat. Enggak apa-apa, yang penting tengah-tengah. Sakrum, ya. Ini ya, sakrum ya. Nah, sakrum. Sakrum dipanasin. Pijat dipanasin boleh, digosok-gosok gini kan lama-lama panas dia ya. Ya, gosok-gosok. Sakrumnya digosok-gosok sampai dia panas atau dimoksa biar dia panas. Boleh, dimoksa boleh. Ya. Prinsipnya tulang belakang dari atas ke bawah harus dipijat dulu. Dipanasin dulu, dirangsang dulu, nanti dia sudah mulai aktif, saraf otonomnya sehingga detak jantungnya mulai membaik. Nah, gitu ya. Kalau mendekati 100, CP6, CP4, kalau mendekati 60, dipijat dulu tulang belakang. Nah, tulang belakang yang dimaksud tadi itu HTJJ tadi itu. Setengah cun ke kanan. Ini tulang belakang setengah cun. Nah, itu namanya HTJJ, itu wajib dipijat. Makanya salah satu berdiri sini. Hadap ke sana. Hadap sana, hadap sana. Ah, ini kan tengah ini ya tulangnya. Ya, kasih minyak lotion dulu. Sikutnya taruh di sini, gosok gini ya. Nah, terus gini. Ya. Kanan kiri ya. Gosok. Pakai ini. Dia berbaring, gosok. Ya, pakai sikut ya, gosok. Gosok pinggirannya. Nanti kalau sudah baru ini sakrumnya. Ya, sakrumnya juga digosok.
tulang ekor ini, di atasnya tulang ekor. Oke. Ya. Setelah itu dicek nadinya lagi. Kalau dia belum, berarti tadi pijatannya kurang tepat. Kalau tepat, pasti detaknya langsung naik. Iya, sekitar 5 menitan. Sampai naik. Kalau sampai setengah jam namanya pijat. Oke, itu ya. Jadi itu wajib, hukumnya Bapak Ibu harus lakukan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung diambil tindakan. Oh normal ya sudah, langsung tidak usah dipijat-pijat, tidak usah ditusuk lagi. Kalau normal langsung dieksekusi. Oh ya, oke. Lakukan makan dan minum yang baik-baik. Jadikan makanan sebagai nutrisi dan obat, maka tubuh akan menjadi lebih sehat. Dan yang ketiga, ci bersih di alam semesta yang ketika saudara hirup. Kalau saudara sering menghirup udara pagi, kemudian sering berolahraga, bernapas yang benar, ya, maka energi bersih akan menjadi obat. Oleh karena itu 3 ini adalah energi. Dia sakit karena apa sekarang? Apa karena ini, apa karena ini, apa karena ini? Ya. Bisa sakit ini sudah bagus tapi ininya tidak bagus, ya. Makanannya oke-oke saja tapi dia tidur-tiduran, banyak tidurnya, banyak duduknya daripada bergeraknya. Juga menjadi masalah. Jadi 3 poin ini menjadi perhatian Bapak Ibu ketika ketemu dengan pasiennya. Energi orang tuanya seperti apa? C, makanannya yang dia makan sehari-hari seperti apa? Dia sering olahraga atau tidak? Ya. Ketika Bapak Ibu lihat pasien, alisnya tebal, berarti dia potensi livernya kuat. Tapi kok kolesterolnya tinggi? Ya. Ya wajar, karena livernya kuat, akhirnya dia makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol yang jahat, dia nggak berasa. Dia nggak berasa gitu. Tapi begitu cek, sudah 250. Tapi dia nggak berasa. Kenapa? Karena livernya kuat. Tandanya seperti jenengan ini, livernya kuat, alisnya tebal. Wah, tebal-tebal semua nih alisnya nih. Ya. Jadi kalau ketemu pasien lihat alisnya tebal, ini basic dasarnya udah bagus ini. Livernya sudah kuat. Ya, ketemu pasien dilihat telinganya. Telinganya besar. Berarti dia punya organ ginjal yang kuat. Saking kuatnya ginjalnya bermasalah, dia nggak berasa. Itu. Jadi ketika Anda ketemu pasien, Anda sudah bisa lihat, alisnya kenceng kayak Mas ini. Wah. Satunya agak melengkung. Alis melengkung orangnya ramah, yang kenceng nggak bisa disenggol orangnya. Itu ramah itu. Kalau yang kencang itu nggak bisa disenggol, kayak Mas ini nggak bisa disenggol ini. Ya, jadi kalau ada alis kencang, itu kalau berhubungan harus hati-hati, jangan diguyoni, nggak bisa. Bisa salah paham nanti. Iya, bisa dilihat dari wajah. Jadi kadang-kadang Anda perlu mendiagnosa wajahnya sebelum menterapi ya. Oke, berikutnya stagnasi. Apa sih stagnasi itu? Ini yang menjadi poin penting di kita, namanya stagnasi. Tersumbat, aliran darahnya tersumbat, pembuluh darahnya tersumbat, mampet, ya, terjadi kemacetan, alirannya nggak lancar, kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi. Ini harus diperbaiki, namanya stagnasi. Pendekatan Japanese akupuntur, mengapa saudara sakit? Ya, mengapa saudara sakit? Karena terjadi stagnasi. Di mana stagnasinya? Di mana sumbatannya? Di mana mampetnya? Ya. Dia akan mengganggu energi dan darah.
Jadi kalau ada sumbatan, ini pipanya tersumbat, di mana sumbatannya itu berada, maka aliran darah, aliran energi tergang. Nah, poin Japanese akupuntur yang pertama adalah kalau orang sakit itu fokusnya ini mesti ada stagnasi ini. Di mana sekarang stagnasi ini? Kalau ingin sehat ya lawannya, ya. Maka energinya diperbaikin, darahnya dibetulkan, dibersihkan. Ketika stagnasi Qi, energi makin parah. Jadi awalnya ini bermasalah itu berawal dari energi. Sudah semakin parah, maka akan berubah menjadi stagnasi darah. Energinya sudah kurang bagus ya. Ya, makanya wajar kalau di dalam Tibun Nabawi itu ain itu sebuah penyakit yang disebabkan oleh pujian, ya. Oleh kesyirikan dari bangsa jin kepada manusia. Ketika kita aduh gantengnya naik kira, jin nggak terima. Ya, terjadilah ain. Ya. Energi ain, energi itu nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ekspresi orangnya itu kan energinya berarti bagus. Dia ceria atau tidak, murung atau tidak, kan itu. Ya, kalau sudah berubah menjadi stagnasi darah, maka akan terjadi yang pertama stagnasi di tadi masih ingat di sini? Yang pertama berarti ya, perut ya, lambung usus ya. Ya, kita abaikan dulu yang pupilnya. Nah, kita melihat di irisnya. Berarti ini yang menjadi penyebab pertama. Coba lihat sekali lagi. Kalau sudah energinya bermasalah, maka darahnya akan menjadi bermasalah. Kalau darahnya sudah bermasalah, akan menyebabkan stagnasi di perut dan stagnasi di kepala. Ini sudah masalah, dia akan bergerak membuat masalah di kepala. Awalnya dari perut, akhirnya menjadi masalah di kepala. Apa yang terjadi? Bisa menyebabkan imunitas melemah, tubuh menjadi lemah terhadap infeksi. Jadi stagnasi ini sebenarnya cikal bakal yang menyebabkan imunitas seseorang menjadi turun. Ketika ada COVID datang kemarin, yang diserang siapa yang diserang? Lambung. Ketika lambungnya sudah diserang, dimasukin obat-obatan. Kira-kira bagaimana orangnya? Meninggal. Coba perhatikan baik-baik yang meninggal kemarin. Semua setelah dimasukkan obatan, langsung meninggal. Kenapa? Karena lambung nggak siap. Dimasukkan, bingung dia lambungnya ya. Nah, lambung. Oleh karena itu, harusnya lambungnya diperbaiki waktu itu. Beberapa pengalaman ketika kami kemarin menangani kasus-kasus COVID, orang terkena COVID cukup disemprot probiotik. Setiap 5-10 menit di tenggorokannya, setiap 5-10 menit. Ya. Kenapa? Karena lambung nggak siap, maka memasukkannya harus sedikit, nggak bisa banyak-banyak. Nah, kalau stagnasi darah ini sudah bermasalah, ya, ada di perut, kemudian sudah berkembang di kepala, baru muncul yang namanya kelemahan imun. Jadi orang masalah imun itu sebenarnya kalau kepalanya sudah masalah. Ya, perutnya masalah, berkembang ke kepala, akhirnya baru imunnya menurun. Paham ya konsepnya ya? Orang sakit disebabkan karena kelemahan energi. Energinya berubah menjadi mengganggu darah. Darah yang di mana? Yang pertama di perut, yang kedua di kepala, baru dia berkembang melemahkan daya tahan tubuh. Akhirnya tubuh menjadi terinfeksi. Gampang terinfeksi. Karena daya tubuh lemah, COVID-nya masuk, langsung lewat. Oleh karena itu, Japanese akupuntur memandang berdasarkan risetnya bahwa
akar masalah yang pertama orang sakit gara-gara stagnasi darah. Di mana? Di kepala, di perut, di kepala dan di perut. Diawali dari perut, kemudian di kepala. Sebelum menuju kepala, ini perjalanannya. Dia mengganggu dorsalnya, dia baru mengganggu puncak kepala, baru mengganggu servikal, baru mengganggu leher, lengkap sudah. Ya, perjalanannya begitu. Jadi kalau ada orang lehernya udah masalah, berarti udah terakhir ini. Pasti ada masalah berat di situ. Ya, awalnya sakit punggung-punggung, kemeng-kemeng, pegel-pegel ya. Setelah itu kepala sedikit pusing, sering sakit kepala, mulai sudah puncak kepala. Kemudian ini kok sudah mulai tidak nyaman. Kemudian terakhir leher tambah berat. Nah, kalau sudah ini sampai ke leher, maka tangannya sudah mulai lemah. Karena leher mengganggu saraf di tangan. Ini sudah mulai lemah. Jadi kalau ada orang bilang, tanganku kok kaku ya, ini kok kesebut sebagai ini, sebenarnya puncak, ini sudah ending akhir sebenarnya. Awalnya sudah sampai di sini. Ya. Jadi kesimpulannya yang perlu diperhatikan, ternyata orang sakit itu diawali dari kelemahan energi yang akhirnya menyebabkan stagnasi di mana saja. Diawali dari kedua. Nah, kepala itu ruang lingkupnya dia lewat mana dulu? Dia lewat dorsal, kemudian langsung ke puncak kepala, umum muhid. Kemudian baru dia mulai mengganggu di sininya. Ya, jadi sebelum sini sakit itu sebenarnya di sini sudah muncul dulu sakitnya, tidak nyamannya. Kemudian dia mengganggu sini, akhirnya lehernya semakin berat. Kemarin di grup ada yang tanya tentang masalah leher. Saya sampai kelupaan nggak menjawab waktu itu. Ya, ada yang bertanya di grup ya, grup akupuntur. Ya, saya sampai kelupaan kelewatan. Sebenarnya saya mau menjelaskan tentang ini. Itu adalah materinya Japanis akupuntur sebenarnya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Ini gejalanya saja ya. Mungkin saudara sudah bisa melihat ada mata panda. Ada mata panda enggak? Nah, jadi kalau melihat pasien ada mata panda, itu sudah berarti ada masalah stagnasi ya, dilihat lagi. Apakah dia mudah memar? Kalau dibekam, mintil bekas kopnya ya. Kan ada yang dibekam halus-halus saja, ada yang mintil-mintil. Itu sudah mulai ada masalah stagnasi darah. Menstruasi mulai tidak normal ini. Ya, itu pasti ada masalah darah, sakit bau, sakit kepala, pusing, tremor dan macam-macam ya. Menstruasi sakit, Pak. Ya, dilep ya. Ya, tangan mulai dingin, punggung dingin. Ya, itu sudah pasti masalah darah. Kemudian masalah pencernaan, kadang mual, macam-macam, makan tidak nyaman. Itu semua berawal dari masalah darah. Masih ingat yang pertama darah yang ada di mana? Perut. Yang kedua kepala. Di kepala apa saja? Dorsal, punggung, puncak kepala, occipital. Ya, kemudian lehernya sendiri. Ya, tandanya apa akhirnya kalau sudah seperti itu? Orangnya mudah lupa. Ada nggak yang mudah lupa di sini? Iya, berarti ada stagnasi darah. Ada yang vertigo, pusing, mual, perasaan penuh di perut, macam-macam. Pokoknya keluhan-keluhan hampir mayoritas orang-orang itu sebenarnya diawali dari masalah stagnasi darah. Oke, apa sih stagnasi darah itu? Stagnasi darah itu di perut disebut dengan oketsu. Tua darah yang sudah tua. Tapi tubuh tidak bisa merecovery. Darah sudah tua dan tidak bisa direcovery. Siapa yang bertugas merecovery? Organ limpa. Darah yang sudah tua kan direcovery oleh limpa. Limpanya lemah. Limpa ada di mana? Di lambung karena sudah dipenjara di sini. Artinya darah yang buruk ya, beracun, pekat sehingga tidak lancar di perut. Istilah Japanisnya namanya oketsu. Jadi stagnasi darah di perut itu diistilahkan dengan istilah oketsu. Oketsu itu apa? Darah yang penuh dengan racun, darah yang pekat sehingga tidak lancar di perut. Penyebabnya apa? Nah, ini sekarang kita lihat penyebabnya. Kemacetan pena portal, pena yang membawa darah bernutrisi dari usus limpa ke liver.
Ini sebenarnya kemarin saya sudah jelaskannya di Wusing ya. Sini aja. Ini apa yang di sini? Liver. Ini jantung. Ini limpa. Ini paru. Ginjal. Oke. Perhatikan baik-baik. Organ liver itu punya fungsi menutrisi, energi limpa. Limpa pasangannya lambung. Ini pasangannya empedu. Oke, kita lihat sekarang ya. Kemacetan vena portal yang membawa darah bernutrisi dari limpa ke liver. Di dalam Wusing itu dikenal istilah liver itu memberi energi pada limpa. Ya, secara medis konvensional liver itu akan membantu pencernaan. Lewat mana? Lewat empedu. Empedu mengeluarkan zat yang disebut zat getah empedu. Untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mencampur air dengan lemak, dengan minyak. Minyak sama air bisa satu nggak? Nggak bisa. Karena dia tidak bisa satu, maka dibutuhkanlah alat pemersatu. Namanya empedu. Kalau empedunya bermasalah, bisa nggak dia nyatu? Nggak bisa. Livernya bermasalah, bisa nggak dia menyatu? Nggak bisa. Jadi kalau masalah liver sudah terjadi, kolesterol akan pergi kemana-mana. Nah, akhirnya kelemahan liver ini akan membuat limpa lambung tidak bisa mengenergi makanan dengan baik. Kita lihat sekarang. Ya, kemacetan vena portal itu artinya limpa lambung setelah mencerna makanan, ya, kemudian dikirim ke usus 12 jari. Di usus 12 jari disemprotkan beberapa enzim ya di sana yang fungsinya adalah untuk membantu pencernaan, kemudian masuk ke usus kecil untuk diserap, usus besar ya. Kemudian semua yang ada di usus kecil dan usus besar dan ada di lambung itu diserap jadi satu menuju ke organ limpa. Menuju ke organ limpa ya. Nah, organ limpa tadi mengirimkan darah. Organ limpa fungsinya masih ingat? Memproduksi dikirim ke Nah, pada waktu dikirim ke liver ini, di sini ada saluran. Salurannya disebut dengan pembuluh darah vena portal. Salurannya itu mampet. Itu awalnya. Kenapa kok salurannya mampet? Karena waktu dia menyerap, oh di situ banyak toksin, banyak racun, banyak ini masuk melewati pembuluh darah portal. Jadi darah yang diproduksi, nutrisi yang diproduksi oleh limpa tadi, ketika dikirim ke liver, pembuluh darahnya ini bermasalah. Akhirnya di sebelah kiri apa tadi masih ingat? Organ apa? Sebelah kiri organ apa? Liver. Kanan paru-paru. Sebelah kiri liver. Kalau di sebelah kiri sakit, berarti ada masalah oket. Ah, ini dia masalahnya. Jadi kalau 3 jari keluar, 3 jari ke bawah, kemudian ditekan dan sakit, ada masalah di organ liver yang tidak bisa mengontrol darah, mengendalikan darah. Ya, limpa ketika dikirim darah, aliran darahnya terganggu. Ini yang disebut dengan kemacetan vena portal. Akhirnya muncul, ya, yang menjadi penyebab oketsu itu. Salah satunya sistem imun yang lemah juga bisa menjadikan oketsu. Jadi seperti bola salju ya. Oketsu darah kotor. Ya. Ah, ini tandanya. Tanda
Padahara dan dorsal atau punggung ya. Yang pertama kita perhatikan di sini, tandanya ada di sini di ST27. Jadi kalau 3 jari ke kiri, 3 jari ke bawah ditekan sakit, berarti ada oketsu. Kalau ditekan sakit, kemudian di situ kayak ada bola bakso, ada baksonya di situ, terasa itu benjol ya. Sudah terjadi bola bakso, itu namanya oketsukai. Yang sudah terlalu lama sumbatannya akhirnya menimbulkan benjolan di dalam sini. Itu tidak bisa kalau nggak dijarum, harus dijarum. Maka ST27 harus dipasang masukkan 1 cun sampai 1,5 cun. Tapi cukup 1 cun sudah bagus. Ya. Kalau sudah terjadi oketsukai, wajib ditusuk jarum. Tanda ya, pada punggung. Jadi kalau di sini sakit, ini saya gambarin berarti sakit, dan di sini juga ikut sakit. Nah, ini oketsukai. Ini berarti sudah bergeser ke organ liver, sudah mulai parah ini. Kalau di sini sakit sudah mulai parah. Di sini sakit, imunitasnya tuh turun. Ingat ya, ini adalah stagnasi darah, ini adalah Kalau ditekan di sini sakit berarti ada masalah stagnasi darah, oketsu. Kalau di sini sakit berarti ada masalah imunitas. Nah, kalau ini sudah sakitnya sampai di sini, berarti ini sudah terjadi oketsukai biasanya. Sudah parah. Sini sakit, sini sakit, sini sakit. Sebelah kiri sakit, sebelah kanan sakit, di sini sakit. Itu sudah parah. Keluhannya sudah berat. Kemudian di sini spleen, liver, kidney, ini paha dalam. Ya. Paha dalam. Kemudian ini GP2 tulang ekor ya. 35 ini adalah BL35 di tulang ekornya. Ini 2 cun dari tulang ekor. Artinya gini, rasa sakitnya itu udah kemana-mana, menjalar. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini biasanya akan muncul sakit di sini. Pernah nggak dipijat di sini sakitnya luar biasa? Maksudnya begitu. Jadi kalau di sini sudah sakit, kemudian di kanannya juga sakit, di sini juga sakit, biasanya di sini ikut di sini ikut sakit, di sini ikut sakit, di sini ikut sakit, di sini ikut sakit. Mas, coba sini, Mas. Jadi biasanya ada sana. Nah, biasanya maka di tulang ekor sini sering nggak kuat duduk akhirnya dia. Dulu sakit. Nah, sering terasa tidak nyaman, berat. Di sini sakit. Ini ada apa ini? Belikat. 2 jari sampai 3 jari belikat di sini titik liver. Di sini juga mulai sakit. Kalau di sini sakit sudah tambah berat lagi sakitnya. Sini sakit, kalau sini sudah sakit sudah semakin sakit. Biasanya yang kiri juga ikut sakit. Kalau sini sudah sakit, biasanya di sini kesakit. Bukan yang kanan, yang kiri. Ya, di sini sakit, di sini enggak, biasanya di sini juga enggak. Tapi kalau sini sudah sakit, sini sakit, ini ikut sakit. Biasanya ini akan meninggi, atau yang di sini meninggi, atau dua-duanya meninggi. Ya, ini kan terasa ini lebih tinggi di sini ya. Ini kan lebih nongol ya, lebih tebal. Ini lebih masuk. Nah, ini ada masalah di sini. Ya, ini ada masalah. Ya, jadi dia lebih nongol ke sini. Ini kalau bahasanya pelintiran sebelah kiri. Oke. Jadi yang dimaksud, kalau di sebelah kiri sudah sakit, di sebelah kanan sudah sakit, di sini sudah sakit, biasanya di sini ikut sakit, di sini ikut sakit, di sini ikut sakit, di sini ikut sakit, dan bahkan bisa jadi di sini juga ikut sakit. Berarti sudah kemana-mana. Ya. Itu urutan. Jadi kalau ada orang sakit di sini, berarti sininya ikut sudah duluan sakit. Jadi kalau ada orang sakit di sini, perutnya sudah duluan sakit. Tanda di kepala itu di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek pasiennya itu di sebelah kiri tadi, di sebelah kanan, di bawah sini, bisa dicek di belakang, dicek di sini, dicek semua dicek. Termasuk paha dalam dicek. Nah, sekarang yang puncak kepala dicek di sini. Gembuk, ya terasa gembuk, kayak ada gel. Nah, itu berarti sudah ada masalah puncak kepalanya. Muhitnya itu waktunya bekam berarti ya. Kemudian di sini sakit, di sini sakit.
Nah, akhirnya di depan sini juga ikut sakit. Ya. Ya, ini ya, area punca kepala di DU20. Nyeri tekan di kanan kiri tulang servikal. Ini tulang servikal, ini ya. Kemudian occipital, kemudian nyeri tekan pada otot scalenus, kompresif ini, otot ini di depan ini ya. Kemudian nyeri pada tulangnya itu sendiri di dalamnya terasa. Kalau itu sudah muncul tanda-tanda, itu berarti dia sudah bergerak ke kepala, bukan perut saja. Nah, penyakitnya sudah double, stagnasi darah sudah di perut dan sudah di kepala. Ya, itu diagnosanya. Jadi ketika kita cek pertama, cek di sini sakit enggak? Oh sakit, di sini sakit. Oh enggak, berarti masih level 1 sakitnya. Di sini sakit, berarti stagnasi darah sudah mengganggu imunitas. Hulu hatinya sakit, oh berarti stagnasi darah sudah memperparah organ liver. Kalau livernya sudah bermasalah, ini tembus ke belakang. Makanya di sini ikut sakit. Nah, kalau yang kanan sakit, kemudian yang kiri sudah sakit, yang kiri akan turun ke bawah menjadi sakit pinggang. Ternyata sakit pinggang itu bisa jadi karena masalah stagnasi darah di perut. Yang diperbaiki pinggangnya terus dipijetin tidak selesai. Ya, karena masalahnya tidak tuntas. Jadi sakit pinggang belum tentu masalah ginjal, tapi sakit pinggang bisa jadi ini tadi ceritanya. Kalau di sini sudah sakit, berkembang kemari dan berkembang ke sini sakitnya, biasanya tembus ke belakang. Kalau sudah tembus ke belakang, dibiarin dia bergeser ke sini. Kalau dibiarin geser, baru dia turun ke bawah. Berarti ini sakit. Kalau di sini sudah sakit, area pinggang, terutama pinggang kiri, ya itu berarti sudah terjadi Oketsukai. Oketsukai itu berarti sakit perut yang sudah sangat parah. Akhirnya ini naik ke atas, ke puncak kepala, ke sini occipital, kemudian ke saraf vertebral dan akhirnya ke tulang leher. Nah, itu analisa Japanese akupuntur. Orang sakit diawali dari perut, berkembang lari ke kepala. Urutannya sakit dulu di sini, kemudian sakit di sebelahnya, kemudian sakit di atas, pindah ke belakang, pindah ke kirinya, turun ke bawah, baru dia lompat ke atas kepala. Kemudian baru turun pelan-pelan ke bawah. Nah, sempurna sakitnya sudah ya. Dari sini sampai sini sakit semua. Oke, sekarang kita praktek. Kita praktek dulu aja. Ayo. Ini berpasangan. Ya, berpasangan harus.